Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama berdoa pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa, kebenaran firman Tuhan yang ingin kita renungkan, saya ambil topiknya diberkati untuk menjadi berkat. Ya, kebetulan saya abanya adalah kitab Kejadian mengenai kisah dari Abraham ya. Jadi judulnya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita baca firman Tuhan dulu. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya percaya ayat ini sangat akrab kita dengar mengenai garam dan terang dunia. Jadi Yesus menegaskan bahwa setiap kita adalah garam dan terang dunia, dan tentu karena garam dan terang dunia, memang garam dan terang itu ditujukannya untuk memberkati orang lain. Jadi kita disebut terang, tetapi tujuannya adalah untuk menerangi banyak kegelapan untuk menjadi terang. Ya, nah, diberkati untuk menjadi berkat itu adalah suatu prinsip penting atau konsep penting dalam iman Kristen, karena setiap kita, ya, Tuhan panggil kita akhirnya diberkatinya adalah untuk menjadi berkat. Nah, ini konsepnya dimulai dari Abraham, saudaraku ya. Dari Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, di sana Tuhan memanggil Abraham, lalu Tuhan berjanji, dia berkata, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat." Nah, kemudian Kejadian 22 ayat 18, Tuhan mengatakan kembali kepada Abraham, "Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, oleh karena engkau mendengarkan firman-Ku." Jadi berkat yang diterima Abraham akhirnya tersebar ke seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Nah, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, kalau Galatia 3 ayat 14, sehingga di dalam Kristus Yesus berkat Abraham dapat mencapai bangsa-bangsa lain. Dan kita menerima janji roh itu melalui iman. Jadi berkat yang diberikan kepada Abraham kini juga mencakup kita melalui iman kepada Kristus. Itu mencakup tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi mengapa istilah itu menjadi akrab buat kita? Dimulai dulu dari Abraham kepada keturunannya dan akhirnya semua bangsa. Melalui iman kepada Kristus, kita juga menjadi bagian dari, ya, janji kepada Abraham itu menjadi bagian kita juga. Jadi kita juga menyebut diberkati untuk menjadi berkat. Nah, mari kita kembali dulu kepada firman Tuhan Matius 5 tadi. Dia katakan, kamu adalah terang dunia. Nah, ini berbicara mengenai berkat. Nah, banyak orang
terpaku pada berkat itu adalah berkat-berkat materi ya. Jadi padahal itu hanyalah salah satu berkat. Nah, jadi banyak orang mengira cuman kalau uangnya banyak baru dia mendapat berkat. Enggak ya. Memang betul berkat materi adalah salah satu berkat. Kalau kita baca dari Ulangan 28 ayat 11, ya Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa jika mereka taat kepada Tuhan, mereka akan diberkati dengan kelimpahan dalam segala hal, termasuk hasil bumi dan ternaknya. Ya. Tapi bukan hanya berkat materi yang kita terima, justru berkat rohani adalah berkat yang terbesar, yaitu pengampunan dan keselamatan. Nah, ini adalah berkat yang terbesar yang kita terima, yaitu pengampunan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, Efesus 1 ayat 7. Tetapi bukan hanya itu saja berkat rohani, yaitu kehadiran Tuhan, bimbingan Roh Kudus, dan buah-buah roh adalah berkat rohani yang kita terima. Ya. Nah, selain itu, kita juga menerima berkat kesehatan, ya, perlindungan dari Tuhan. Mazmur 103 menjelaskan itu ya. Tuhan menyembuhkan segala penyakit dan memberikan perlindungan, kesehatan, ya. Itu semua adalah berkat yang kita terima. Bukan hanya itu, berkat sosial dalam bentuk hubungan dan komunitas. Karena kita disebut menjadi anaknya, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan karena itu, kita saling mengasihi, saling memperhatikan. Nah, betapa luar biasanya berkat ini. Ya, Mazmur 133 dikatakan betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Ya, apalagi di masa sekarang ada apa yang sangat viral ya, perundungan gitu. Sampai katanya karena ya dibully, orang sampai bisa bunuh diri. Betapa kita diberkati oleh Tuhan, kita memiliki satu komunitas yang saling mengasihi di dalam Tuhan. Itu adalah berkat. Nah, berkat yang lain adalah Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan. Hikmat dan pengetahuan diberikan kepada kita supaya kita bisa mengambil keputusan, bahkan di situasi-situasi yang sulit. Selain itu, kita diberikan juga berkat kekuatan dalam menanggung, dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, ini saya buat gambarnya Yusuf ini ya. Luar biasa. Nah, saudaraku, itu adalah berkat. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi saudaraku, berkat itu bukan untuk kita sendiri. Ayatnya selanjutnya berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi berkat yang kita terima ya bukan sekedar berkat untuk kita sendiri, tetapi itu juga menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, berkat yang kita terima supaya menjadi kesaksian, memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitar kita, bagi dunia ini. Tujuannya, goalnya adalah sehingga orang lain memuliakan Bapa di surga. Artinya berkat yang kita terima itu punya maksud, punya tujuan. Ya. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak menerima semua berkat dari Tuhan karena kita salah mempunyai goalnya. Nah, Yakobus 4 ayat 3, meskipun ini kepada berdoa,
tetapi bisa kita terapkan juga kepada apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan, itulah yang kita doakan. Ya, ini sangat akrab kita dengar. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau dalam terjemahan sederhana, atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya, tetapi Allah tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa banyak orang mungkin pengen sekali diberkati, tetapi karena dia hanya untuk memuaskan kesenangan sendiri, dia bisa tidak mendapatkan. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini juga. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengerti, ya, bertujuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata berkat yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, ini penting untuk kita bisa mencapai visi kita satu jadi 5 kali. Ya. Kenapa? Selama kita mendapatkan berkat hanya untuk diri sendiri, maka kita tidak akan bisa meluaskan atau membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari tanamkan, saya diberkati oleh Tuhan, bukan hanya materi, saya diberkati secara rohani, saya diberkati hikmat, saya diberkati perlindungan, saya diberkati untuk kehidupan dalam sosial, dalam pergaulan, dalam keluarga, semuanya kita diberkati, itu semuanya adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya terang Tuhan yang kita terima boleh menerangi banyak orang. Kiranya ini menjadi renungan kita, setiap kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.